Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam rangka untuk masa Prapaskah. Dan sekarang kita memasuki di hari yang ke-10. Puji nama Tuhan, kita bisa melewati 10 hari dan kita terus diberkati dengan firman Tuhan yang begitu menguatkan, menghibur, menolong, menasihati, dan memotivasi kita untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang sungguh tidak asing bagi kita di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tema pada saat pagi hari ini yaitu kasih Allah yang besar. Nah, ketika kita membaca atau mengucapkan kasih Allah yang besar, ini berarti kita sedang berbicara tentang sifat daripada kasih Allah itu sendiri. Nah, tetapi yang menjadi persoalan kita adalah ketika kita berbicara tentang kasih Allah, memikirkan tentang kasih Allah, maka sebenarnya sampai kapanpun dan bagaimanapun caranya, kita tidak akan pernah bisa mengukur kasih Allah itu. Karena begitu besar kasih Allah. Nah, ketika kita berpikir tentang kasih Allah itu, kita tidak bisa membayangkan seperti apa kasih Allah yang besar itu. Tetapi kita tahu, kita sadar, kita yakin bahwa Allah itu memiliki kasih yang besar. Kebesaran kasih Allah itu ditunjukkan di dalam kesetiaannya, di dalam kemurahannya, penghiburannya, pengampunannya untuk umat pilihannya. Nah, tetapi yang jadi persoalan adalah seringkali kita tidak menyadari akan kasih Allah yang besar itu. Mata kita, mata hati rohani kita tertutupi oleh karena banyaknya persoalan, banyaknya masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan kita seperti masalah keluarga, masalah kehidupan ekonomi, tentang pekerjaan, dan lain sebagainya, masalah sosial di dalam kehidupan kita, dalam artian hubungan kita dengan sesama, dengan suami istri, dengan siapapun sama manusia kita. Kadang-kadang itu yang membuat kita lupa akan kasih Allah yang besar. Kita justru lebih memandang akan besarnya persoalan hidup kita. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita sadari di dalam renungan pagi hari ini. Kasih Allah yang besar itu salah satunya ditunjukkan dengan Immanuel. Allah menyertai kita. Kasih Allah dibuktikan dengan penyertaannya. Penyertaannya bersifat ya dan pasti. Penyertaannya itu membawa damai. Penyertaannya membawa berkat dan perlindungan serta pertolongan. Karena Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Allah yang kasih. Dan kasihnya ditunjukkan di dalam hal-hal yang tersebut. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, apa yang menjadi respon kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah menerima kasih Allah yang besar itu, apa respon kita? Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Respon kita yang pertama akan kasih Allah yang besar, yaitu mari kita bersyukur, mari kita memuji Allah, mari kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Karena kasih-Nya hebat,
kasih-Nya itu luar biasa, kesetiaannya kekal selama-lamanya. Inilah respon kita yang pertama. Mari kita terus bersyukur, berterima kasih untuk kasih Allah yang besar yang dicurahkan, yang diberikan kepada kita. Kasih Allah yang besar yang sudah ditunjukkan melalui providensianya, melalui penyertaannya atas kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu, mari kita mengenal kasih Allah yang besar itu. Mari kita terus belajar untuk mengenal, memahami akan kasih Allah yang besar. Kita baca di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu mau dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Respon kita yang kedua yaitu mari kita belajar untuk mengenal kasih Allah itu. Mengenal berarti kita berusaha untuk juga meresponi kasih Allah itu dengan mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah? Alkitab jelas mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata segenap hatimu berbicara tentang mengasihi di atas segala-galanya. Mari kita kasihi Allah yang kasihnya yang begitu besar itu dengan sepenuh hati kita di atas segala-galanya. Apa yang menjadi penghalang kita untuk mengasihi Allah? Seringkali kita lebih mengasihi pekerjaan kita. Seringkali kita lebih mengasihi hobi kita. Seringkali kita lebih mengasihi kesuksesan, jabatan kita, dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa kita adalah umat yang sudah menerima kasih Allah yang besar. Seharusnya kita punya prioritas untuk mengasihi Allah yang besar juga. Kita mengasihi Allah di atas segala-galanya. Untuk lebih memahami akan kasih Allah yang besar itu, kita harus mengerti satu hal yang Alkitab tulis, yang Alkitab berikan kepada kita, yaitu Allah adalah kasih. Ketika berbicara Allah adalah kasih, maka kita akan mengerti, memahami bahwa kalau Allah adalah kasih, berarti di dalam Allah itu ada kasih. Kasih itu berarti kasih yang kekal, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bisa dipahami, kasih yang berlimpah-limpah. Sehingga kasih yang berlimpah-limpah itu yang ditunjukkan oleh Tuhan bahkan kepada kita tatkala kita masih berdosa. Kapan kasih Allah yang berlimpah itu ditunjukkan? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menyatakan kasih di dalam pengorbanannya. Tuhan menyatakan kasih-Nya mau mengampuni kita, mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Inilah kasih Allah yang besar yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Betapa kita tidak bersyukur, betapa kita tidak berterima kasih, betapa kita tidak mengasihi Allah itu dengan sungguh-sungguh. Karena Allah begitu mengasihi kita. Siapa kita? Orang yang patut dihukum, orang yang harusnya mati, binasa di dalam kematian kekal. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar, kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan dan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, respon kita yang terakhir, yang ketiga, yaitu mari kita bagikan kasih Allah yang besar kepada orang-orang lain di sekitar kita yang membutuhkan kasih Allah, yang membutuhkan jamahan kasih Allah untuk bisa menikmati anugerah Allah bersama-sama dengan kita orang-orang percaya. Mari kita lakukan 3 respon ini di masa-masa Prapaskah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.